Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep dasar antropologi yang beranggotakan saya sendiri Halilatul Mar'ati, nomor NIM 21488111013. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indah Rahmawati Putri, NIM 21488111016. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, nomor NIM 2148811026. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa, NIM 21488111032. Saya akan menjelaskan pengertian dari antropologi. Definisi antropologi. Antropologi atau ilmu yang mempelajari manusia, anthropos, adalah integrasi dari berbagai ilmu yang masing-masing mempelajari suatu kumpulan masalah khusus tentang makhluk manusia sebagai makhluk biososial. Antropologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik adalah ilmu yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari ciri-ciri tubuh. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Kegiatan belajar 1. Dinamika kebudayaan Indonesia. Definisi kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut E.B. Taylor 1874 dalam bukunya yaitu Primitive Culture. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu menurut Arlington 1947 dalam bukunya yaitu The Culture Background of Personality. Kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu Konjeraningrat 1990. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang keempat yaitu Sukmono dalam bukunya Pengantar Sejarah Kebudayaan. Kebudayaan adalah segala cipta manusia dalam usahanya merubah dan memberi bentuk dan susunan baru terhadap pemberian Tuhan sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Ciri-ciri kebudayaan menurut Suhandi 1994. Yang pertama yaitu kebudayaan dipelajari. Yang kedua, kebudayaan diwariskan atau diteruskan. Yang ketiga, kebudayaan dikembangkan atau berubah. Yang keempat, kebudayaan hidup dalam masyarakat. Yang kelima, kebudayaan itu terintegrasi. Sifat hakikat dari kebudayaan menurut William dalam Sukanto 1984. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban. Wujud kebudayaan yang dilakukan oleh Konjeraningrat 1990. Yang pertama yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang dimana
Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari kelompok manusia. Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Unsur-unsur kebudayaan menurut Buchan yang dikutip Cohen Jaranrat 1990, 2003 dan 2004 dapat 7 unsur dari kebudayaan di dunia, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, dan 7. Sistem kesenian. 1. Bahasa. Bahasa dapat dibedakan atas berikut ini. A. Bahasa isyarat, misalnya bunyi keuntungan, gerakan tangan, anggukan, atau gelengan kepala, dan isyarat lainnya. B. Bahasa lisan, diucapkan melalui mulut. C. Bahasa tulisan, melalui buku, gambar, surat, dan koran. 2. Sistem pengetahuan merupakan salah satu unsur kebudayaan universal yang dapat ditemukan dalam semua kebudayaan dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini. 3. Organisasi sosial, kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai kesatuan di dalam lingkungan. Perkawinan akan menghasilkan keluarga. Dalam sistem sosial terdapat peraturan tentang perkawinan dan tempat tinggal. Perkawinan akan menghasilkan keluarga batih atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka yang belum nikah. Ada 2 macam aturan perkawinan, yaitu 1. Endogami. Endogami adalah kebiasaan masyarakat yang mengharuskan anggotanya kawin dengan orang yang masih kerabatnya atau kelompoknya sendiri atau kampungnya. 2. Eksogami. Eksogami adalah kebiasaan masyarakat yang mengharuskan anggotanya kawin dengan orang dari luar kerabatnya atau luar kelompoknya. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Segala alat-alat yang digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk ke dalamnya adalah alat-alat yang digunakan dalam kegiatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan, alat-alat rumah tangga, pertukangan, dan sebagainya. 5. Sistem mata pencaharian hidup. Perhatikan para ahli antropologi terhadap berbagai macam sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Pada awalnya hanya terbatas pada sistem yang bersifat tradisional, terutama dalam rangka perhatian mereka terhadap kebudayaan suatu suku bangsa secara holistik. Sistem ekonomi dapat dibagi atas berikut ini. A. Masyarakat berburu dan penambang, food gathering economies. B. Pertanian berpindah-pindah atau berladang, primitive farming. C. Pertanian intensif. D. Industri manufacturing. 6. Sistem religi. 4 unsur pokok dari religi pada umumnya yaitu A. Emosi keagamaan, B. Sistem kepercayaan, C. Sistem upacara keagamaan, D. Kelompok keagamaan. 7. Kesenian merupakan unsur kebudayaan universal yang sudah pasti akan didapatkan pada semua kebudayaan, semua bangsa yang hidup di muka bumi ini. Perkembangan kebudayaan. Kebudayaan bisa hilang dan diganti jika aspek kurang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dan juga aspek yang dibutuhkan manusia bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan manusia. Perubahan aspek disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu.
terhadap sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. 2. Adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku. 3. Adanya penemuan-penemuan baru. 4. Adanya perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Untuk perubahan aspek yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu 1. Bencana alam, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. 2. Peperangan. 3. Kontak dengan masyarakat lain yang berbeda budayanya. Penyebaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lain atau difusi. Difusi dapat terjadi kalau 1. Adanya hubungan kontak intensif antara dua kelompok yang berbeda kebudayaannya. 2. Tersedianya sarana komunikasi. 3. Adanya kesediaan mental kedua belah pihak. 4. Adanya kesiapan keterampilan untuk menerima unsur baru. Ada 3 bentuk difusi. 1. Difusi ekspansi adalah suatu proses di mana informasi dan material menjalar semakin meluas. 2. Difusi relokasi adalah informasi atau materi meninggalkan daerah asal ke daerah baru. 3. Difusi bertingkat adalah penjalaran melalui tingkatan dari atas ke bawah disebut top-down. Syarat terjadinya akulturasi adalah adanya kontak sosial dan komunikasi antara kedua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaannya. Pertama kali unsur baru datang tidak langsung diterima, tetapi melalui proses pembelajaran lebih dulu, kemudian beradaptasi, kalau mendatangkan manfaat lebih besar, baru diterima. Keanekaragaman budaya Indonesia. Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya. Kegiatan belajar 2. Upaya pelestarian budaya asli. Bangsa Indonesia yang terdiri atas aneka ragam suku bangsa dan kebudayaan itu masih banyak memperlihatkan banyak unsur persamaan keanekaragaman dalam kesamaan itu, seperti juga yang tersirat dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mencerminkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagai pernyataan politik ternyata menimbulkan dampak sosial budaya yang amat besar. Artinya, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara hidup dalam kelompok-kelompok perkauman, kesukuan, kebahasaan, keagamaan, dan ras yang masing-masing berdiri sendiri. Maka dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mereka meleburkan diri dan membentuk satu kelompok sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat bangsa. Pada awal perkembangannya, masyarakat Indonesia yang telah berhasil menumbangkan dominasi kolonial dan menggantikannya dengan sistem lambang-lambang yang sangat komunikatif dengan mudah berkembang melintasi batas-batas lingkungan kebudayaan daerah maupun suku bangsa, seni sastra, seni lukis, seni musik, dan beberapa bentuk seni tak mewujudkan dan menyatakan perasaan keindahan yang berlaku secara nasional. Dalam sistem religi, kebudayaan nasional Indonesia telah berhasil membina semangat dan kebesaran jiwa masyarakat Indonesia yang berpedoman pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Jiwa dan semangat ketuhanan yang Maha Esa itu tercermin dalam sikap dan pola tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat yang memuliakan kebesaran Tuhan dan tenggang rasa dalam pergaulan antara sesama umat beragama maupun penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di samping perkembangan pesat agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Salah satu unsur kebudayaan nasional yang amat penting akan tetapi seringkali dilupakan orang ialah bahasa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda 1928, kehadiran akan bahasa nasional sebagai saran pemersatu secara tegas telah diungkapkan. Dan sejak itu bahasa Indonesia yang memang sejak semula merupakan bahasa penghubung dalam perkembangan bahasa nasional sebagai unsur kebudayaan nasional bukan sekedar karena diperlukan sebagai bahasa pengantar, melainkan lebih penting lagi sebagai sarana pendidikan dan arti luas.
Pengembangan kebudayaan nasional secara keseluruhan tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan bahasa Indonesia yang lebih demokratis dengan segala dinamikanya. Penyerapan dan penghayatan kebudayaan nasional itu tergantung pada intensitas masyarakat terasing. Nampak pula adanya kesengajaan antara masyarakat kota dan pedesaan. Kesenjangan penyerapan dan penghayatan kebudayaan nasional dalam masyarakat majemuk itu sering kali menimbulkan ketegangan dan pertentangan sosial sebagai akibat salah pengertian budaya. Oleh karena itu, pengertian kebudayaan sangat penting dalam rangka pemerataan, penyerapan, dan penghayatan di samping pengembangan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai sarana dan kegiatan pendidikan dalam arti luas, termasuk pendidikan dalam lingkungan keluarga, perlu digalakkan untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai Pancasila yang akan menjadi perangkat acuan dalam pengembandayaan nasional selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.